Cuma sulit kita temukan orang yang kaya dermawan. An Mu'ad radhiyallahu an qal innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Idza yuqalu li ahli jannah tamannau fala yaduruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamuna minal ulama. Sesungguhnya ulama itu bukan cuma di dunia yang dibutuhkan, akan tetapi hatta fil jannah mereka dibutuhkan. Sehingga nanti di surga bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu, mereka itu disuruh bertanya, mintalah apa yang ingin kalian minta. Jadi nanti di surga ada seruan, mintalah apa yang ingin kalian minta. Maka karena mereka kebingungan apa yang ingin dimintakan kepada Allah, sehingga mereka datang kepada para ulama dan belajar kepada mereka. Jadi belajar ilmu ini kepada ulama bukan cuma di dunia, hatta di akhirat nanti juga ada. Dulu Al-Imam Faqihul Muqaddam, Al-Imam Faqihul Muqaddam itu tidak jauh dari makam beliau ada orang yang ahli maksiat, ahli dosa, tapi dikubur tidak jauh dari tempat perkuburan makam Al-Imam Faqihul Muqaddam. Orang yang ahli maksiat, orang yang ahli dosa ini dipukul oleh Allah, disiksa oleh Allah karena perilakunya, karena perbuatannya yang jauh dari Allah, mungkin banyak dosa. Tetapi perbuatan siksaan yang dilakukan oleh malaikat di kubur mengganggu ibadahnya Faqihul Muqaddam di kubur. Jadi wali Allah itu bukan cuma sekedar di dunia yang mereka beribadah, bukan cuma di dunia yang wirid, yang zikir kepada Allah, tidak. Akan tetapi mereka di akhirat pun juga berzikir kepada Allah, sehingga Faqihul Muqaddam berkata kepada Allah, ya Rabb, hentikan siksaan orang yang dikubur tersebut, karena tangisannya, teriakannya menggangguku yang lagi berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Subhanallah, seketika itu Allah mengijabah dan Allah menghentikan siksaannya, barokahnya wali. Para wali Allah sama ulama ya. Nih, lihat orang-orang ulama ini seperti apa ulama. Annahu yuzanu midadul ulama ay qabru alladhi yaktubuna min bihi fayarjahu ala daris syuhada. Bidad, tintanya ulama itu yang dicatat untuk tulis kitab itu lebih tinggi, lebih besar derajatnya ditimbang darah daripada syuhada, orang mati. Tinta ente yang nyatet. Kenapa? Karena catatan ente memang itu ilmu. Nanti di sini dijelaskan masalah ilmu, terus masalah Abdul mana membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan menuntut ilmu. Annal awwala ma yasfa'u mursalun summan nabiyuna summal ulama summa syuhada. Jadi nanti yang pertama kali yang akan beri syafaat di hari kiamat, yang pertama itu summan nabiyun, para nabi. Syuhada belakangan. Summal ulama summa syuhada. Ulama loh baru syuhada. Nanti akan beri syafaat para nabi, kemudian ulama, baru syuhada. Nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita semua ni kebingungan. Di akhirat ini tidak seindah dunia. Nah, kalau kita merasa indah di dunia itu karena kita cinta sama dunia. Tapi di akhirat lebih sakit bagi
orang yang jauh dari Allah. Dikubur sehari sama setahun. Jangan dibayangkan indah itu kubur. Kubur itu yang indah, akhirat itu indah bagi mereka yang ada ikatan dengan Nabi, ada hubungan dengan Allah dalam ibadahnya. Makanya indah itu akhirat, indah itu kubur. Tapi kalau tidak ada ikatan, tidak ada hubungan, tidak ada keindahan di dalam akhirat dan kubur dan di akhirat bagi mereka yang jauh daripada Allah. Yang ada hanya tangisan dan ketakutan. Tapi mereka saat itu hanya ada pertolongan bagi mereka yang memiliki ikatan atau hubungan dengan para ulama. Jadi ada hubungan dengan para ulama, Anda boleh nanti di akhirat minta pertolongan kepada mereka, atau nanti datang kepada para nabi. Dan nanti nabi yang dikatakan syafa'atul udumah, syafaat yang paling agung dari seluruh para nabi, Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi yang kita bisa harapkan syafaat, dan guru-guru yang membawa kita semua. Jadi kita ini tuntut sebenarnya untuk mencari ilmu. Nah, kita ini tuntut untuk mencari ilmu. Ini kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. An-nasu min jihatit timsali akfa'u. Abuhum Adamun wal ummu Hawwa'u. Manusia itu diciptakan sama, bapaknya sama. Semuanya sama manusia. Abuhum Adamun wal ummuhu Hawwa'u. Bapaknya Adam, ibunya Hawa. Sama manusia. Semuanya sama. Fa in yakun lahum fil aslihi sarafun yufakhiruna bi fattin wal ma'u. Jika mereka bangga dengan asal mulanya mereka, jadi ini begini, manusia itu semuanya sama. Bapaknya Adam, ibunya Hawa. Kalau semua manusia bisa bangga dengan kemanusiaannya, aku punya ini, aku miliki ini, atau misalnya yang Habib, wah anaknya Habib, yang Kiai, anaknya Kiai, wah anaknya Kiai, anaknya Habib. Kalau mereka bangga dengan asal muasalnya, maka yang harus bangga itu adalah yang apa yang mereka banggakan, sedangkan mereka itu asalnya daripada tin wal ma, daripada tanah dan air. Jadi tidak ada yang dibanggakan. Semua manusia berasal dari tanah dan air. Kalau mereka ingin bangga, ingin senang, bercermin dulu dari mana asal muasal manusia. Dikatakan oleh ulama, berapa manusia itu bangga, sedangkan mereka itu keluar daripada dua jalan. Tahu dua jalan itu ya? Dua lubang dari dua jalan. Manusia itu bangga kan? Jadi lupa yang itu. Mal fakhru li ahli ilmi innahumu 'alal huda liman istahda adillau. Tidak ada kebanggaan illa li ahli ilmi, kecuali bagi orang yang memiliki ilmu. Orang yang di ilmu ya bangga. Siapa yang membanggakan? Bukan mereka sendiri yang bangga, tapi Allah yang mengangkat mereka derajatnya. Yarfa'illahu alladhi, dan sebutkan yarfa'illah, diangkat sama Allah. Jadi yang bangga itu adalah orang yang memiliki ilmu. Alal huda liman istahda adillau. Ilmu yang membawa mereka dan mengajak orang ke jalan yang benar. Ilmu yang menuntut mereka ke jalan yang benar dan mengajak orang-orang ke jalan yang benar. Jadi kalau orang tak punya ilmu tak bisa. Wa qaddaru kullu mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahilu li ahli ilmi a'da'u. Akan tapi nilai baiknya seorang itu ya tergantung ilmunya juga. Orang itu dituakan karena ilmunya. Jadi pada biasa anak-anak ini dia umurnya lebih muda, tapi mereka dimuliakan sama orang. Kenapa? Ilmu.
Ada orang yang sampai 60, 50, 60 tahun. Mereka biasa-biasa, datangnya seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak miliki ilmu. Tapi kalau orang yang muda 25, 30, 25, 21 atau enten umur 20 tahun, Pak ente menguasai ilmu, datang ente etola alia. Kenapa yang membuat itu demikian? Ilmu yang mengangkat Anda. Wal jahilu li ahli ilmi a'da'u. Sedangkan kebodohan bagi orang yang memiliki ilmu itu ada musuh. Musuh. Ilmu, orang yang berilmu itu dengan kebodohan itu musuhnya bagi orang-orang berilmu. Tidak ada dikatakan al-ma'u sailu ila tahab. Air itu selalu mengalir ke bawah, tidak ada air itu mengalir ke atas. Tidak air mengalir ke atas, tidak ada. Air itu kalau mengalir mesti ke bawah. Artinya apa? Orang itu akan hina. Orang yang tidak berilmu, bodoh, rohkan, jahil, luar biasa. Mereka hina, mereka dipandangkan orang hina. Tapi punya akhlak, berarti dia ada ilmu masih. Orang yang tidak memiliki ilmu, mereka hina. Ibadah tak tahu, kelakuannya macam-macam sudah. Orang tak memiliki ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu ini nanti siksaannya sangat pedih di akhirat. Orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi kalau bagi ente, bagi orang-orang yang mau belajar, cukup ilmu untuk diri pribadi, seperti ilmu pengenalan daripada sholat. Itu boleh belajar sholat, bagus. Itu cukup ilmu untuk pribadi, cukup. Tapi kalau sama sekali sholat tidak tahu ya, terus nak kawin, ilmu tak punya, sholat tak ngerti, tak berbini terus. Ini perempuan, istrinya tuh Pak, ada headnya tuh. Istrinya seminggu sekali head, sebulan sekali head istri. Kalau orang suami yang tidak memiliki ilmu, ini dosa semua ini dikumpul. Dosa sholat, tak sholat, Ramadan tak puasa. Kenapa? Karena memang dalam dirinya tidak tahu hukum. Junub tak tahu mandi, junub tak pandai mandi. Istrinya head tak pandai diurus. Kalau tidak berilmu, kehadiran mereka seperti orang yang tidak ada. Fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafus, raihlah dengan ilmu. Jadi ente nih, carilah dengan ilmu. Fafus abadan, maka engkau akan ta'is hayyan abadan, maka engkau akan hidup bahagia selamanya. Ya, ente memang sudah mati, umur ada batasnya manusia. Kata baginda Rasul, asadu ummati bena sittin musabin. Umatku dicabut umurnya itu antara 60 sampai 70. Batas manusia sampai 60, 70 tahun. Kalau tidak kurang daripada 70, mungkin 20, 30, mungkin 5 tahun yang dipanggil sama Allah. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu sampai 60-70 tahun umurnya, mereka wafat, tapi namanya selalu harum, selalu hidup namanya. Seperti Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau sudah wafat, memang tidak ada beliau, tapi namanya hidup. Sampai saat ini beliau masih hidup namanya dan harum di dalam setiap sebutan orang-orang yang baca wiritan pada beliau. Makanya ente manusia dituntut untuk menuntut ilmu agar kenapa? Agar nama kita harum. Harum di mana? Wabil khusus di kalangan keluarga. Apalagi kita dikenang dan disenangi oleh Sayyidina Muhammad. Ilmu annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia ini mati, dibilang mati, tapi orang yang memiliki ilmu
ahya'u, dia hidup sampai hari kiamat, hidup. Orang yang memiliki ilmu, raka'atu min alimin khairun min alfi raka'atin min jahil. Satu rakaat, ini orang yang punya ilmu, satu rakaat orang yang memiliki ilmu ini khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang bodoh. Nih, orang bodoh 1000 rakaat sujud, baik lembut tuh dia sampai. Orang yang alim kecil ya dia, setengah rakaat. Orang yang alim lebih bagus orang yang memiliki ilmu, orang yang alim, daripada 1000 orang bodoh sholat. Orang bodoh 1000 rakaat. Dulu setan pernah ingin menggoda orang yang sholat di masjid. Ada sebagian orang itu bisa melihat iblis. Dia lain, apa kau buat sini? Mata masuk ke masjid. Jadi iblis ini dia di luar dan masuk ke dalam. Sebenarnya saya ini mau masuk ke dalam, ingin menggoda itu orang yang sholat. Cuman aku nggak berani mendekatinya. Kenapa? Karena di sampingnya ada ulama yang tidur. Kok bisa? Napasnya ulama apabila mengenai aku terbakar. Aku nggak bisa mendekati mereka. Napas ulama, benar-benar terbakar. Itu tanda Wahabi tak gitu jawabannya. Napas ulama terbakar. Akhirnya siapa yang tidur di sini, yang baring di samping orang yang sholat ini? Ini enggak pejeng ini apa? Ya orang enggak punya ilmu, asal-asal sholat, enggak khusyuk atau gimana. Aku bisa menggoda ini di dalam sholatnya, tapi aku tidak berani mendekatinya karena ada orang yang alim tidur di samping. Yang tidur itu adalah Sayyidina Ali. Nah, apa selalu? Bina apa sih bisa tentang apa dia? Benih kita ya. Benih setan tanda orang. Tujuan kita ini belajar, agar kenapa kita ini belajar? Agar kita bisa mendidik istri, bisa mendidik anak, menjadi orang-orang yang baik. Kata Imam Syafi'i itu, ajibtu liman usratin laisa fihim min yakun minal ulama. Aku heran dengan satu orang yang hidup dalam rumah tangga, tak ada satu pun dari kalangan keluarga mereka jadi orang alim. Anak heran kata Imam Syafi'i. Setan ada setiap ustaz bajingan ngerti. Ya salah. Setidaknya walaupun tidak jadi ulama, jadilah guru ngaji. Walaupun tidak jadi guru ngaji, setidaknya jadi pembimbing bagi keluarga yang lain dengan akhlak. Ibu tu tak ada dosa apa je semaron mah. Kata Nabi Muhammad, tidak ada dosa yang lebih besar kelak di akhirat, kata Nabi, saat manusia berjumpa kepada Allah, adalah mereka dan keluarga mereka semuanya dalam kebodohan. Dosa yang paling besar itu saat menghadap kepada Allah, keluarganya semuanya dalam keadaan bodoh. Dosa dia muwaffiq. Tidak ada yang memiliki ilmu semuanya. Bodoh. Makanya setidaknya ente ini kalian belajar, atau kalian semua mondok. Untuk apa? Tujuan orang tua kita memondokkan kita agar kita bisa membimbing nanti kita punya istri, bisa mengajar kita punya anak agar menjadi anak yang dicintai oleh Allah dan Nabi. Ya, kalau bisa seperti itu. Jangan semuanya menjadi orang yang jauh susah daripada jalan Nabi Muhammad. Jadi orang yang soleh. Ajarkan ilmu. Kalau ente ngajar kepada anak ente, cukup ngaji, ngajar sholat, udah bagus. Dikatakan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis, kata Rasul, "Utlubul ilma walau bisin." Kata
Kata baginda Nabi, carilah ilmu oleh kalian, utlubul ilma, carilah oleh kalian ilmu, walau bisin, walaupun ke negeri Cina. Kata Imam Haddad, qala Sayyidina al-Qutub Abdullah bin Alawi Haddad, as-Sinu iklimu ba'idun min ab'adil mawadi'i, qalilun minan nas may yasilu ilaihi li bu'dihi. Kata Imam Haddad, negara Cina itu adalah negara yang jauh, tempatnya sangat jauh, hanya sedikit orang yang bisa sampai ke tempat yang jauh. Ke tempat jauh saja dituntut oleh Nabi untuk menuntut ilmu. Ke tempat yang jauh dituntut sama Nabi untuk menuntut ilmu. Sedangkan tempat yang jauh sulit orang sampai ke sana. Biaya, ya kan? Mungkin di Indonesia ini berapa orang yang ke Tarim, yang ke Yaman, berapa orang? Bisa dihitung semuanya. Ke Maroko, ke Mesir, bisa dihitung. Mungkin mereka yang memiliki biaya lebih yang mampu ke sana. Sampai baginda Nabi artinya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri yang jauh. Faida wajaba 'alal muslim ayyatlab al-ilma wa in kana fi hada mahallil ba'id fa kaifa la yujibu 'alaihi idza kana bainal ulama wa la yalhiquhu fi talabihi katsirun ma'una wa la musaqqatun katsir. Kalau ke tempat yang jauh saja diwajibkan, kata Imam Haddad. Ini Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad, kata menurut Imam Haddad, ke negeri Cina, kalau ke tempat yang jauh saja diwajibkan mencari ilmu, bagaimana dengan orang yang berkumpul dengan ulama? Ya? Hidup di lingkungan ulama, tidak belajar ilmu, tidak datang mau taklim, tapi mereka hidup di kalangan ulama. Kalau yang jauh saja disuruh datangi ke negeri Cina atau ke Tarim, disuruh datangi. Bagaimana dengan hidup? Mereka hidup di sekeliling mereka ada ulama. Maka lebih wajib lagi datang kasih semak. Kalau datang kepada yang dekat, maka yang pertama bekal berkurang. Kalau ke Tarim bekalnya banyak, bisa ratusan juta ya. Kalau ke Tarim awal mungkin 40, sampai 3 tahun 4 tahun misalnya, bisa habis ratusan atau puluhan juta. Tapi kalau dekat ada bensin ya. Wala musyaqqatun katsir, dan tidak terlalu banyak mengeluarkan rasa capek bermak-semak. Jadi tidak pada ulama yang selaka Sungai Jawi atau untuk tidak kita tanggung dulu. Bersama untuk bujau kita pilih semak-semak itu. Paham ya? Dikatakan kata Imam Haddad, menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina, maksudnya jarang sekali orang yang sampai ke negeri yang jauh. Mungkin bisa dihitung jarang. Nah, kalau ke negeri yang jauh saja diwajibkan oleh Nabi, disuruh mencari ilmu, bagaimana dengan yang dekat dan hidup dengan ulama? Wajib ya untuk ilmu ni ya. Wujubut talab bil ilmi. Hafidul Quran fardun kifayatin wa qila sunnatun. Belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Ini kata ulama nih. Fardu kifayah. Wa qila, ada yang mengatakan itu sunnah. Menghafal Al-Quran atau belajar aliman itu ya, menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Wakila, ada sebagian mengatakan itu sunnah. Wa ta'allamul ilmi fardu ain. Fa idza ta'aradan qaddimul ilmu. Akan tetapi belajar ilmu fardu ain. Kalau Al-Quran sunnah, tapi kalau ilmu fardu ain. Fa idza ta'aradun, apabila berbenturan
ente mau milih bingung, apa milih ilmu, apa milih Al-Quran? Hah? Qaddamal ilmu, dahulukan ilmu. Penting ilmu ya.